bahwa rezim pemilihan umum dibedakan menjadi dua, yaitu pemilihan umum nasional, pemilihan presiden, wakil presiden secara langsung oleh rakyat, PD pasal 6A, pasal 7, Undang-Undang 45, dan pemilihan kepala daerah, wakil daerah secara demokratis. Oleh karena keberbedaan rezim hukum pemilu dan konsekuensi dari putusan atas gugatan pemilu kada dan pemilu nasional, maka tidak bisa diterapkan ajas maupun mekanisme serta konsekuensi pemilu kada untuk diterapkan dalam pemilihan presiden ini. Dan atas dasar ketaatan terhadap norma hukum, maka sudah benar KPU melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17 mulai dari proses pemilu sampai penetapan hasil perolehan suara pasangan calon. Dan dalam berkaitan dengan proses pemilihan umum ini, pemilu telah dimulai dari penetapan pasangan calon, nomor urut, sampai acara debat-debat diselenggarakan KPU dan penetapan perolehan suara secara manual. Dan tidak ada protes atau sikap walkout dari semua pasangan calon ini. Paslon 01, 02, 03 menerima apa adanya. Bahwa kemudian ketika terjadi ada proses yang disebut sebagai pelanggaran pemilu, maka seharusnya ditempuh melalui jalur Bawaslu. Dan Bawaslu telah menyelesaikan, telah mengerjakan, memproses pelanggaran-pelanggaran pemilu. Walaupun ada yang ditolak karena kurang bukti material, itu adalah satu proses yang normal mengikuti hukum acara. Demikian juga mulia, bila dilakukan pemeriksaan terhadap perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, maka harus secara konsisten saat azas mengikuti mekanisme hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Yang harus disampaikan adalah mengapa terjadi perselisihan, perbedaan selisih suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon, yaitu paslon 01, 02, dan 03. Kalau paslon 01 dan 03 menggugat masalah itu, dia harus membuktikan di mana kesalahannya secara berjenjang. Karena apa? Karena yang digugat, objek gugatan penetapan KPU terhadap perolehan suara itu dilakukan secara berjenjang. Maka pembuktiannya, negasinya adalah dilakukan juga secara berjenjang. Dari mulai tingkat TPS, PPK, kabupaten kota, provinsi, dan kabupaten asal. Dan perlu kita ketahui, dalam penetapan perolehan hasil secara nasional secara berjenjang di KPU, semua pihak ini hadir. Dan ketika melakukan keberatan, dicatat dan direspon oleh KPU. Bahkan ada satu contoh sampel, satu sampel. Ketika ada keberatan dari Jawa Barat, Ketua KPU bertanya, siapa yang melakukan kecurangan? Ketua KPS-nya siapa? Di TPS mana? Tapi tidak bisa dijawab, sehingga digugurkanlah persyaratan keberatan itu.